tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya. Saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa dari masyarakat Morowali. Siapa yang masih ingat Adrian Biralino yang beberapa waktu lalu mereka sekeluarga berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat? Adrian Biralino merasa kecewa dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Bahkan beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang tidak bijaksana. Terus terang, ketika saya mencoba untuk menyimak cuplikan video yang diklarifikasikan dari Adrian Biralino, masyarakat Morowali yang berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi karena rasa cintanya, karena rasa kagumnya yang begitu luar biasa kepada orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kesalahan fatal adalah asisten dari Kang Deddy Mulyadi yang bernama Pak Agung itu. Terus terang, saya merasa terkejut ketika apa yang diungkapkan oleh Adrian Biralino ini dengan nada yang benar-benar kesal. Beliau menilai bahwa apa yang diungkapkan atau apa yang disampaikan dalam sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu sama sekali tidak benar. Terus terang, saya berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi harus sesegera mungkin mengklarifikasi tentang persoalan ini, dan saya meminta dengan segala hormat bahwa tolong tempatkan asisten Bapak yang bijaksana, yang profesional. Jangan sampai hanya ulah dari asisten Bapak, pada akhirnya reputasi Bapak yang selama ini selalu dibangga-banggakan oleh masyarakat Jawa Barat maupun Indonesia rusak sekejap. Mari kita simak bersama-sama video klarifikasi yang disampaikan oleh Adrian Biralino ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, di Jawa Barat cerita ini heboh.
Dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh menjadi konsumsi publik dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sarehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga tetap berkumpul dengan teman-teman. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa menurut saya. Oke, teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang, teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh. Ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua biar kita mengerti ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung, saya chat Pak Agung, saya bilang Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya, biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman. Kalau toh saya harus ikut kapal pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya,
Ya, dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman, ini memberikan apa namanya penjelasan seolah-olah ya gimana ya, tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya. Saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini, teman-teman. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau akan mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Dedi, mobil saya nggak bisa Pak Dedi naik di kapal Pelni Pak Dedi. hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih, ya. Waktu Bapak belum buat video ini, ya, saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu saya tidak bagikan karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yang ada waktu itu saya cuma memberikan klarifikasi kenapa sampai kami harus lewat Surabaya. Itu teman-teman, kalau saya tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih, mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit, saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Ganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup. Sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis. Nginep di hotel bintang. Tinggal kalau dianggap piknik, abang juga sekeluarga sudah tinggal 3 malam di hotel gratis. Ini juga udah ditambah tuh 3 malam, ya. Kami menginap di sana 2 malam dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana, ya. Yang berikan kami kesempatan untuk menginap di sana itu Pak Dedi Mulyadi, ya. Namun kami diberi kesempatan beristirahat sana 2 malam nih. Di sini informasinya nih 3 malam nih, ya. Suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih, diungkit. Waduh, saya bangga loh sebenarnya dengan beliau. Namun dari klarifikasi beliau ini, saya anggap beliau ini lagi dalam keadaan keliru, kurang bijaksana dalam persoalan ini, bukan persoalan yang lain-lain yang saya sebut. Ya, beliau keliru, beliau kurang bijaksana dalam mengeluarkan statement di persoalan kami ini. Pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk bijaksana dalam menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Adrian Biralino, masyarakat Morowali yang beberapa waktu lalu mengunjungi Kang Dedi Mulyadi di Provinsi Jawa Barat.
Saya secara pribadi melihat bahwa Adrian Biralino ini dia tidak bersalah. Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat pun beliau tidak bersalah. Yang menjadi akar atau pokok persoalan ini adalah staf dari Kang Deddy Mulyadi yang bernama Pak Agung itu. Inilah pokok persoalannya. Sekali lagi saya pertegaskan bahwa Adrian Biralino yang adalah masyarakat Morowali ini, beliau tidak bersalah. Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat pun, beliau tidak bersalah. Sekali lagi saya pertegaskan bahwa yang menjadi pokok persoalan di sini adalah stafnya Kang Deddy Mulyadi yang bernama Pak Agung itu. Kalau kita mau melihat bahwa di Pelni itu adalah kapal penumpang dan sama sekali memang tidak bisa kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 untuk masuk ke Pelni itu, karena itu adalah kapal penumpang murni, hanya penumpang toh, tidak ada kendaraan. Berbeda kalau di pelabuhan feri, di mana di situ kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam kapal tersebut. Sehingga saya pertegaskan lagi bahwa yang menjadi pokok persoalan ini adalah Pak Agung yang adalah staf dari Kang Deddy Mulyadi ini. Dan ini menjadi catatan penting untuk Kang Deddy Mulyadi. Jangan hanya karena seorang Pak Agung yang adalah staf Anda, pada akhirnya nama baik Kang Deddy Mulyadi ini rusak. Nama baik Kang Deddy Mulyadi yang selama ini diapresiasi, yang selama ini dipuja-puji oleh rakyat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, pada akhirnya dinilai tidak bijaksana. Dan saya berharap bahwa ke depan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat harus mampu untuk menempatkan staf-staf ataupun asisten-asisten pribadi yang profesional. Ini adalah bukti bahwa staf Bapak yang bernama Pak Agung itu sama sekali tidak profesional. Saya pikir Pak Agung itu tahu bahwa Adrian Biralino datang bersama keluarga dari Morowali ke Jawa Barat itu dengan menggunakan kendaraan pribadi. Artinya bahwa Pak Agung yang adalah staf dari Kang Deddy Mulyadi ini tidak bisa dong dia membeli tiket untuk penumpang saja. Seharusnya Pak Agung ini membeli tiket bukan di Pelni, tetapi harus di pelabuhan feri. Jujur, video ini sudah viral di media sosial. Sudah ada ribuan komentar. Banyak sekali komentar-komentar. Ketika saya baca, saya merasakan benar-benar ini adalah keteledoran. Benar-benar ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pak Agung. Karena dia tidak bijaksana dalam memberikan informasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Apa kira-kira solusinya? Pertama, saya berharap bahwa seorang Pak Agung yang adalah staf dari Kang Deddy Mulyadi ini
harus sesegera mungkin memberikan klarifikasi. Sekali lagi, harus sesegera mungkin memberikan klarifikasi bahwa ini adalah kesalahan murni yang datang dari Pak Agung. Dan saya sangat yakin dan percaya segala informasi yang disuarakan dalam sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi itu berdasarkan informasi dari Pak Agung. Karena Pak Agung diberi kepercayaan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengurus tiket kepulangan dari Adrian Biralino sekeluarga ke Morowali ini. Pemirsa sekalian, sekali lagi, mari kita bijaksana bahwa apa yang dilakukan oleh Adrian Biralino ini, dia tidak bersalah. Dia pun harus memberikan klarifikasi. Karena dirinya merasa terpojok. Dan apa yang dilakukan atau yang disuarakan oleh Kang Deddy Mulyadi pun tidak bersalah. Karena Kang Deddy Mulyadi menerima informasi ini dari Pak Agung yang adalah stafnya. Dan ini menjadi catatan penting bahwa untuk ke depan, kalaupun ada warga masyarakat yang ingin mengunjungi Kang Deddy Mulyadi, perlakukanlah mereka apa adanya. Karena ketika ada kesalahan-kesalahan ataupun ada kekeliruan-keliruan seperti ini, jujur, siapa yang menyangka bahwa Kang Deddy Mulyadi dinilai pribadi yang tidak bijaksana? Siapa yang tidak menyangka bahwa Kang Deddy Mulyadi dinilai adalah pribadi, ya, saya tidak bisa berkata-kata apa lagi ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Adrian Biralino. Dan bila perlu, saya minta dengan segala hormat untuk Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, tolong pecat. Sekali lagi tolong pecat yang namanya staf Anda bernama Pak Agung itu. Pecatkan Pak Agung juga. Karena dia sama sekali tidak berkompeten. Dia tidak profesional. Hanya gara-gara seorang Pak Agung, nama Kang Deddy hari ini mulai goyang. Mulai buruk di mata masyarakat. Apa kira-kira perasaan Anda? Perasaan pemirsa sekalian. Ketika Kang Deddy Mulyadi dinilai adalah pribadi yang tidak bijaksana. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa ini bukan kesalahan Kang Deddy Mulyadi ataupun kesalahan dari Adrian Biralino yang adalah masyarakat dari Morowali itu. Tetapi ini adalah murni kesalahan dari Pak Agung yang adalah stafnya Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita lanjutkan lagi. Hari gratis, nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah Nih, lagi-lagi nih, statement baru nih, persoalan baru nih. Saya kok tidak pernah, dari awal perjalanan saya, tujuan saya hanya berjumpa dengan beliau. Tidak ada keluh kesah yang harus saya sampaikan, ya. Tidak ada problem pribadi kami yang kami harus sampaikan. Kami tidak makan di rumah atau kami kekurangan ongkos. Tidak ada. Itu setelah berjumpa kami niatnya langsung balik, ya. Kalau toh dianggap saya tidak berterima kasih,
tidak menceritakan ke publik terkait dengan apa yang sudah Bapak beri bagi kami, itu salah besar ya. Apa yang Bapak buat dengan kami, respon Bapak menjamu kami, memberikan pelayanan kepada kami, itu ya semuanya saya sudah ucapkan terima kasih jauh sebelumnya, sebelum kami keluar dari hotel. Nini, Bahwasannya kami boleh dipertemukan dengan beliau. Dan juga untuk semua teman-teman, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang setia mengikuti perjalanan kami, ya, yang memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami, yang selalu mendoakan kami sekeluarga biar sehat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita sama-sama mengalami hal yang sama dalam menjalani hari-hari kita. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dengan senang hati menerima kami, sampai beliau sudah memberikan kesempatan kami beristirahat di Hotel Pullman ini. Dan juga untuk besok hari kami berangkat untuk pulang ke Morowali, beliau sudah booking tiket kapal laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Makassar, ya semuanya itu kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tetapi hanya doa yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menyertai kepemimpinan Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat, terus diberikan hikmat, akal budi, dan terus ada terobosan-terobosan yang baru sampai Bapak bisa menuju RI 1. Salam dari saya, salam hormat dari saya Adrian Biralino sekeluarga. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Terima kasih. jadi saya sudah memberikan penjelasan semuanya terkait dengan komentar Bapak, kenapa saya hanguskan tiket. Itu bukan saya hanguskan tiket. Ya, kalau saya harus ikut tiket yang sudah dibeli, itu mobil saya ditinggal di Jawa. Apakah saya harus ikhlas kasih sama Pak Agung mobil saya? Nggak mau dong. Ini Pak Agung, ini akar persoalan Pak Agung. Terus Pak Gubernur kurang bijaksana di saat menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman semua pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya minta kita sama-sama adalah pendukung beliau untuk bersama-sama ketika ada masalah. Ini problem antar sama-sama pendukung nih. Kita bukan orang yang berbeda. Kalian adalah pendukung beliau, saya juga adalah pendukung beliau. Jangan dong, ada masalah itu coba tolong dipelajari dulu persoalannya. Jangan dengan seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata. Begitu, itu penjelasan saya. Kenapa? Bukan saya tidak hargai apa yang dibuat Bapak. Saya berikan penjelasan saja masih dianggap saya tidak menghargai. Apalagi kalau kemarin saya tidak memberikan penjelasan. Kalau netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan, wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa, tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana, lalu seolah-olah saya mengharapkan suatu keuntungan.
ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih, untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini, mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana, ya, kurang bijaksana. Perjalanan saya pergi ke Jawa Barat itu berapi-api, memberikan dukungan kepada beliau, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Namun kembalinya saya dari sana, saya harus mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat tidak enak, dimaki-maki oleh netizen, ya. Ini sungguh luar biasa netizen nih. Untuk semua netizen saya sampaikan, tolong dipelajari setiap akar persoalan baru memberikan komentar. Jangan sekedar melihat info-info dari informasi yang tidak jelas lalu ikut serta juga memberikan tanggapan yang sudah keliru. Untuk semua para TikToker juga nih yang mengangkat kasus ini karena kasus ini lagi viral, ya, tolong jadi penengah untuk suatu masalah. Tolong kita secara bijak semua. Tidak mungkin jauh-jauh dari Sulawesi Tengah pakai mobil pribadi, bawa anak istri, tujuannya hanya untuk mengemis. Itu tolong dipahami, tidak mungkin terjadi seperti itu. Justru yang saya dapat, yang saya lihat selama ini di perjalanan saya, di lampu-lampu merah itu, orang-orangnya tidak jauh dari rumahnya itu jalan kaki pergi ke lampu merah untuk minta-minta di sana. Bukan dengan perjalanan yang panjang menggunakan mobil pribadi. Jadi pikiran-pikiran yang berlebihan itu, ya, tolong dihilangkan, ya. Semua mudah-mudahan kita dalam keadaan berpikir yang waras, dan ketika menjawab, berkomentar dengan video saya ini, dengan video yang saya buat ini, berkomentarlah dengan bijaksana untuk tidak menggiring opini kemana-mana. Untuk penjelasan terkait ini saya sampai di sini, dan saya menunggu informasi-informasi selanjutnya. Kalau mau heboh, ya saya mengikuti arusnya, dan saya merasa sama sekali tidak rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Perjalanan saya ke sana tidak diwarnai dengan suatu rencana-rencana mengajukan proposal minta bantuan karena kami suami istri tidak makan, ya. Tidak ada. Jadi saya merasa tidak ada suatu kesalahan yang saya buat. Namun dengan cerita ini yang sudah ditambah-tambah, membuat kami menjadi kecewa. Kami menjadi kecewa, berniat baik datang ke sana. Oke teman-teman, ini yang saya dapat sampaikan. Saya tunggu tanggapan masing-masing, ya, dari setiap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Adrian Biralino. Oke guys, itu adalah video klarifikasi yang disampaikan oleh Adrian Biralino yang adalah masyarakat Morowali yang beberapa waktu lalu mengunjungi Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Saran saya buat Abang Adrian Biralino bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan pribadi yang sempurna. Tentu dia juga punya kekeliruan, dan kita harus pahami bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin, orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Tidak salahnya saya ingin mengajak Abang Adrian Biralino bahwa mari kita bersama-sama membuka pintu maaf. Saya secara pribadi melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Adrian Biralino ini tidak ada yang salah. Karena beliau mau mengungkapkan unek-unek sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, sesuai dengan kisah
perjalanan mulai dari Morowali sampai ke Jawa Barat, begitupun perjalanan pulang dari Jawa Barat sampai ke Morowali. Hal serupa juga yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Beliau sama sekali tidak bersalah. Apa yang disuarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya secara pribadi meyakini bahwa informasi-informasi itu datang dari Pak Agung yang adalah staf dari Kang Deddy Mulyadi itu. Sehingga saya sangat setuju dengan pernyataan Abang Adrian Biralino tadi yang mengatakan bahwa akar persoalan ini adalah stafnya yang bernama Pak Agung itu. Sekali lagi, saya mengajak kepada Abang Adrian Biralino, mari kita saling memaafkan. Kang Deddy Mulyadi bukanlah manusia yang sempurna. Buat pemirsa sekalian, dimanapun kalian berada, entah itu dari warga TikTok, maupun dari para konten kreator, entah itu di Instagram, maupun di YouTube, dan lain sebagainya, saya berharap bahwa kita semua bisa bijak dalam menanggapi persoalan ini. Murni, saya melihat bahwa ini adalah kekeliruan, bahwa ini ada miskomunikasi antara stafnya Pak Deddy Mulyadi yang bernama Pak Agung itu dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi, ini adalah murni miskomunikasi. Poin yang kedua, saya berharap agar Kang Deddy bisa menempatkan staf-staf yang profesional. Sekali lagi, menempatkan staf-staf ataupun asisten pribadi Bapak yang profesional, yang jujur, yang bijaksana. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh staf Bapak pada akhirnya nama Bapak yang rusak. Pada akhirnya warganet melihat bahwa oh ternyata Kang Deddy Mulyadi punya karakter yang demikian. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Karena Adrian Biralino, dia juga berada di posisi yang benar. Kang Deddy Mulyadi pun berada di posisi yang benar. Yang salah di sini adalah stafnya yang bernama Pak Agung itu. Sehingga tadi saya katakan dengan keras bahwa kalau boleh, bahwa kalau bisa, pecat yang namanya Pak Agung itu. Ini adalah persoalan sepele, tetapi akan berdampak luas. Buat pemirsa sekalian, kita jangan pernah mencoba untuk menghakimi Adrian Biralino. Karena kalau dari penjelasan ataupun klarifikasi yang beliau sampaikan itu, beliau tidak bersalah. Atas dasar rasa cinta, atas dasar rasa kagum, sebagai seorang pendukung yang mengagumi pemimpin tertentu, dia datang dengan keluarganya, niatnya hanya untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi tanpa ada embel-embel. Saya bersyukur ketika seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, beliau menyambut baik ketika ada pendukung yang dari jauh yang mau datang untuk bersilaturahmi dengan Kang Deddy Mulyadi.
Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya tidak ada yang salah. Kang Deddy Mulyadi punya ketulusan yang sangat luar biasa. Punya rasa empati yang begitu luar biasa kepada Adrian Biralino ini. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu semuanya baik-baik saja. Karena yang menjadi akar persoalan atau pokok persoalan di sini sesungguhnya adalah Pak Agung yang adalah stafnya Kang Deddy Mulyadi itu. Semoga saja ini menjadi PR penting, menjadi bahan untuk dievaluasi, menjadi pembelajaran yang benar-benar harus diperhatikan dengan baik oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahwa jangan sampai ada staf-staf yang Bapak berikan kepercayaan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka. Semoga saja informasi ini bisa berguna buat kita semua. Dan sekali lagi, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Tidak usah lagi kita menghujat Bang Adrian Biralino karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Tidak usah lagi kita menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin yang tidak bijaksana, pemimpin yang tidak arif dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi pun tidak bersalah. Yang bersalah di sini ketika ada miskomunikasi dari Pak Agung dengan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika pemirsa sekalian punya solusi atau mungkin ada buah pikiran yang lain, monggo dengan senang hati kita diskusi bersama-sama di kolom komentar. Sekali lagi, mari kita kedepankan nilai-nilai bijaksana dalam menyikapi sebuah persoalan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.